Oh ya udah. Oke, langsung aja ke sini. Yes. Oke, ini untuk mula-mula ya. Karena testing. Oh, udahlah. Oke. Ya Tuhan. Ya, kita hari ini akan membahas, bukan saya ya. Akan sharing mengenai apa itu Blitzkrieg. Mungkin kalau teman-teman ada yang tahu itu apa atau pernah nonton di National Geographic, ini cukup sering dibahas juga. Tapi untuk teman-teman yang misalnya males nonton kayak gitu karena bahasa Inggris, apalagi baca artikel ya sobat-sobat yang agak malas baca kayak saya, ya ini mungkin sekedar itulah ya, ingin sharing-sharing sedikit ya. Langsung kita next aja ke slide selanjutnya. Jadi sebetulnya Blitzkrieg itu apa ya guys? Blitzkrieg itu apa? Oke, secara harfiahnya Blitzkrieg itu dari dua kata, yaitu Blitz artinya kilat, Krieg artinya perang. Entah ini cara bacanya gimana, Krieg atau Krieg, yang artinya kalau digabung perang kilat ya, bukan pesantren kilat. Jadi perang kilat itu pada dasarnya apa itu menyelesaikan perang dengan durasi singkat-singkatnya serta mengalahkan musuh secepat-cepatnya. Bisa kita lihat ini buru-buruan penyelesaian perang ya, mager kayak gitu biasanya tentara kan berbaris, kalau ini tentara naik tank ya. Udah nggak tahu nih mereka nggak kiranya zaman itu belum ada mobil ya, naik tank aja lah ya, lagi perang. Jadi sebetulnya gimana itu cara memenangkan perang singkat-singkatnya dengan cara cepat-cepatnya? Kasus paling gampangnya itu ada di Prancis. Ya, ada di Prancis ya. Itu hanya membutuhkan waktu sekitar 6 minggu untuk menyelesaikan. Waktu itu Jerman berangkat dari masuk ke perbatasan, atau lebih tepatnya masuk ke lewat hutan Arden yang ada di sela-sela perbatasan antara Belgia, Luxembourg sama Prancis, dan juga ada di Jermannya. Jadi secara tepatnya Blitzkrieg itu lebih memainkan antara peperangan posisi daripada jumlah korban jiwa dan lain-lain serta kerusakan. Ya walaupun kerusakan yang dibuat oleh Blitzkrieg ini bisa dikatakan besar, cuma berfokusnya pada memenangkan berdasarkan possession atau pemenangan wilayah yang biasa kita dengar di sepak bola ya. Jadi bagaimana pemenangan wilayah itu atau strategi ini bisa bekerja? Lebih tepatnya karena ada 5 poin. Yang poin pertama ini menurut saya paling penting adalah radio ya. Karena dalam pertemuan Blitzkrieg, kira-kiranya Wehrmacht atau Angkatan Bersenjata Jerman pada kala itu membutuhkan koordinasi dari 4 pasukan di bawah. Yang pertama ada dari Panzergrenadier atau Panzer Division, sekarang lebih dikenal sebagai Brigade Mekanis atau Mechanized Battalion, atau misalnya ada kendaraan yang lebih ringan tuh Motorized Battalion. Habis itu ada Stuka, yaitu pesawat penyerang darat, dan juga ada artileri. Bagaimana radio ini bekerja? Radio ini bekerja posisinya di masing-masing ini ada salah satu squad atau salah satu batalion yang khusus mengurus pada radio ini. Pada bagian radio ini tugasnya adalah untuk mengkonfirmasi satu sama lain. Untuk mengkonfirmasi satu sama lain, kenapa? Agar mereka ini saling berhubungan ya jelas ya bahasanya kayak gitu. Saling berhubungan satu sama lain karena dalam perang banyak sekali hal yang terjadi di luar rencana, sehingga mereka bisa dengan cepat, astagfirullah, dengan cepat bisa mengabarkan apa yang harus ditindaklanjuti, apa yang harus dilakukan, apa yang harus ditunda, serta apa yang harus dihindari di medan pertempuran. Jadi radio ini saya taruh di poin pertama karena merupakan kunci dari kesuksesan empat pilar yang lain. Yang pertama ini sebetulnya bisa dijadiin satu,
Panzergrenadier dan Panzer Division. Apa manfaat dari dua ini? Karena pasukan ini berorientasi terhadap kendaraan, dan juga kendaraan yang nggak main-main, yaitu kendaraan lapis baja ataupun tank. Ya tentunya kendaraan ini sangat berfungsi ya, selain sebagai untuk mempercepat jalannya pertempuran dan juga memperlancar pasukan infanteri yang ada di belakangnya. Ini sangat berfungsi sebagai penerobos pertahanan lawan. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu ketika Perang Dunia II mulai itu masuk ke Perancis, mereka ini masuknya lewat Ardennes seperti yang saya kabarkan tadi, dan mereka tidak langsung menghabisi musuh-musuhnya yang ada di belakangnya. Tetapi mereka lebih pilih untuk memutar balik sehingga mereka melakukan perangkap terhadap musuh, dan sisanya yang mereka lakukan adalah mereka hanya tinggal memenangkan peperangan dengan pasukan-pasukan kecil yang tercecer di mana-mana. Sehingga Panzer Grenadier dan Panzer Division itu sangat berguna untuk efektivitas dan mempercepat jalurnya peperangan. Lalu apa itu Stuka? Stuka ini sebetulnya memiliki hubungan yang sangat erat dengan bagian radio. Karena apa? Stuka selain dijadikan sebagai pembantu Panzer Grenadier dan Panzer Division, Stuka ini digunakan sebagai pesawat pengintai untuk melakukan pinpoint terhadap musuh. Pinpointnya bisa macam-macam, bisa dilakukan secara pengintaian taktis ataupun melakukan dengan pengeboman, sehingga pasukan yang lain bisa mengerti apa yang harus diserang, bagaimana harus mengarah, dan lain-lain. Yaitu yang kedua ada artileri atau meriam medan ya. Jadi ini meriam medan ini merupakan untuk serangan pembuka ya. Jadi serangan pembuka meriam medan itu melakukan bombardment seperti biasa sebelum stukanya bahkan, atau bisa dilakukan berbarengan dengan stukanya. Jadi pasukan ini digunakan khusus dari jarak jauh untuk memecah belah posisi musuh. Sehingga ketika posisi musuh sudah terpecah belah, dari Stuka ini sendiri akan mengintai bagian mana atau daerah mana yang paling sepi dan ditinggalkan oleh musuh itu. Sehingga Stuka akan berkonfirmasi dengan radio, dan radio akan berkonfirmasi dengan pasukan Panzer Grenadier, Panzer Division, dan juga pasukan infanteri yang lainnya untuk segera memasuki wilayah yang kosong tersebut. Ya, kalau misalnya tadi saya katakan ini merupakan kombinasi strategi yang bisa dikatakan cukup baik ya, kenapa enggak selalu digunakan ya? Kenapa hanya digunakan pada awal tahun 40 atau setidaknya sampai tahun 41 ya, tepatnya waktu uh, Rusia waktu Jerman berusaha memasuki Rusia. Ya, tapi itu ada urusan lain, itu strateginya agak sedikit berbeda dengan Blitzkrieg. Mengapa taktik ini tidak terus digunakan? Ini adalah beberapa poin ya. Yaitu ada perlawanan dari milisi Prancis, ada ongkos yang semakin membengkak, preferensi Hitler dan alutsista, angkatan udara kerajaan Inggris, konfrontasi Uni Soviet, kekuatan industri Amerika Serikat. Jadi poin utamanya dalam cara untuk mengalahkan taktik Blitzkrieg adalah negara yang berlawanan dengan pengguna taktik ini harus tetap berperang. Bagaimana maksudnya? Taktik Blitzkrieg ini itu memiliki poin di mana perang yang sebentar, yang penting perangnya yang sebentar, yang penting menang dulu, ya udah habis itu kita selesai, negaranya udah kita kuasai. Jadi hanya seperti itu saja. Jadi tidak dilakukan invasi secara scale besar-besaran. Yang akan datang akan saya bahas mengenai operasi Neptune atau nanti yang ada di Normandia. Jadi dengan seperti itu, otomatis ini strateginya tidak bisa dilakukan lagi. Yang mana durasi yang dilakukan atau syarat wajib untuk melakukan taktik Blitzkrieg adalah penjaminan bahwa perang akan terjadi sesingkat mungkin dan secepat mungkin. Dan memiliki jaminan satunya lagi, yaitu tentunya peperangan yang singkat harus bisa dimenangkan. Itu artinya jika kita mengerjakan tes ya, kita harus bisa ngerjain cepat, harus dapat 100 juga. Jadi ini sangat memerlukan detail yang luar biasa taktik di Blitzkrieg, dan juga ditambah lagi misalnya perlawan dari milisi Prancis itu tentunya nggak bisa pakai taktik Blitzkrieg. Dengan milisi Prancis yang sekecil itu nggak mungkin pasukan Jerman harus menginvasi Prancis besar-besaran untuk menemukan milisi-milisi atau pemberontak tersisa. Ongkosnya juga nggak murah karena pabriknya harus jalan terus. Kita tahu juga di Jerman tidak kaya akan sumber daya alam seperti biji besi, habis itu dan lain-lain. Minyak juga sangat dibutuhkan dalam hal ini.
Lalu preferensi Hitler akan alutsista itu juga bisa dikatakan berlawanan dengan apa yang ada di Blitzkrieg. Preferensi Hitler dalam alutsista adalah saya ingin kalibernya yang besar, bentuknya besar, bajanya juga tebal. Intinya seperti itu. Yang sangat berlawanan dengan tank-tank yang digunakan pada taktik Blitzkrieg, yaitu tank-tank generasi pertama, kedua, dan ketiga ya, yang lebih mengandalkan manuver dan juga koordinasi satu sama lain. Habis itu dari Angkatan Udara Kerajaan Inggris yang sempat waktu itu membuat justru bisa menyamai atau bahkan lebih hebat daripada uh, Angkatan Udara Jerman pada saat itu, atau Luftwaffe ya istilahnya. Sehingga Jerman mulai kehilangan banyak pesawatnya, baik itu pengintai, pengobom malam, pengobom taktis, penyerang darat hingga fighter ya. Konfrontasi dengan Uni Soviet, ya jelas itu membutuhkan banyak pasukan. Waktunya nggak mungkin bisa lama sehingga ini sangat mempengaruhi sisa-sisa pasukan yang lain. Yang terakhir ini adalah yang paling berpengaruh sebetulnya, yaitu kekuatan industri dari Amerika. Seperti yang sudah saya katakan tadi, kekuatan industri militer terutama di Amerika kan udah bisa besar-besaran secara penduduk, sumber daya manusianya jauh lebih banyak, jauh lebih bisa memproduksi, dan lain-lain. Serta saat itu Amerika juga sedang dalam fase membangun, sedangkan Jerman yang sudah berperang lebih dulu itu sudah mengalami pengurangan ya, karena tentunya dalam peperangan ada banyak pasukan, ada pasukan yang mati, ada senjata yang rusak, sehingga harus membangun dari awal lagi dan ongkosnya jauh lebih mahal daripada Amerika. Ya udah ya, untuk sekarang itu dulu. Ya maaf kalau penyampaiannya masih gimana-gimana. Ini saya hanya sharing, kalau ada apa-apa bisa langsung di komen aja. Kurang lebihnya seperti itu. Ya saya nggak janji sih untuk bikin video selanjutnya, tapi kalau ada waktu saya usahakan ya. Sip.